Halo sobat semua, pada video ini saya akan membahas alat-alat bedah dalam minor set yang banyak digunakan dalam praktek sehari-hari. Yang pertama kita bahas itu gunting ya. Ini gunting. Ada dua jenis gunting di sini. Namanya itu adalah gunting mayo. Ada banyak jenis gunting sebenarnya, tapi yang paling basic itu adalah gunting mayo. Dan gunting mayo ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah yang lurus seperti ini. Yang lurus ini biasanya untuk menggunting benang ya. Oke. Untuk cutting. Yang kedua itu yang tipe curve atau yang melengkung seperti ini ya, teman-teman. Ini guntingnya melengkung gini ya. Bentuknya melengkung, nggak lurus gitu. Nah, ini biasanya untuk gunting jaringan yang padat ya, seperti fascia ya, untuk gunting fascia. Dan jenis gunting lainnya itu ada gunting match dan gunting pot sama gunting iris, tapi yang dasar di sini cuman gunting mayo aja sih sebenarnya, yang lurus sama yang curve atau yang melengkung kayak gini ya, bisa dilihat kan ya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan forceps ya. Forceps bisa dibilang ini forceps ini pinset ya. Oke. Pinset yang dasar itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu yang pakai gigi, ada tooth giginya di sini ya. Yang ada gigi ini bisa namanya ada forceps Adson ya, atau namanya forceps Adson, tapi biasanya forceps Adson itu lebih kecil ya. Ada gigi biasanya untuk handle jaringan yang lebih padat. Misalnya untuk skin closure, waktu kita mau jahit, menghubungkan kulit ke kulit, itu biasanya kita genggam dengan giginya. Oke. Kemudian yang tidak ada gigi ya, biasanya untuk handle jaringan ya, atau traksi dalam pembedahan. Ini nggak ada giginya ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian banyak lagi ya jenis pinset atau forceps ya. Ada bony forceps, ada DeBakey, ada Russian forceps. Tapi yang dasar di sini ya yang forceps atau pinset yang ada gigi dan tidak ada gigi sih, yang untuk minor set, seperti yang kita bahas dalam video ini. Kemudian kita lanjut dengan clamp. Ini clamp. Clamp ini juga banyak sih jenisnya, cuman yang dasar itu ada yang Crile hemostat. Clamp itu bisa atau dibilang hemostat ya, hemostat atau clamp. Tapi ada beberapa juga yang bilang ini forceps. Yang ini biasanya mirip dengan Kelly forceps, tapi kita buat di sini clamp aja ya, membedain dengan forceps pinset. Kelly forceps dia nggak ada gigi nih, teman-teman, nggak ada gigi ya. Biasanya dia digunakan untuk mencengkram jaringan atau pembuluh darah ya, yang akan diikat atau pada saat pembedahan, jadi untuk jaringan. Oke. Nah, ini lihat ada giginya di sini ya. Ya. Oke. Kemudian ini ada yang lurus ya. Ada yang bilang ini mosquito forceps ya, lurus. Sama sih gunanya untuk mencengkram jaringan juga. Oke. Kemudian ada namanya cochlear clamp sih sebenarnya. Cochlear clamp itu sama, dia itu ada giginya. Tapi ini di minor set yang dibahas di sini nggak ada nih cochlear. Ini minor setnya ini yang saya dapatkan waktu saya ikut pelatihan basic skill surgery ya waktu itu. Nah, jadi menurut saya ini udah yang paling dasar yang biasanya teman-teman dokter umum wajib tahu ya. Dan biasanya digunakan pada kegiatan praktek sehari-hari di UGD atau di poliklinik. Kemudian kita lanjut dengan needle holder ya, teman-teman. Nih, needle holder ini atau nih ada bedanya ya, beda sama yang clamp tadi. Ini lihat ada bolongnya di sini nih. Bisa nggak ya? Nih, bolongnya tuh ya. Ada sesuatu di tengah-tengahnya nih. Oke. Ini ya, needle holder atau namanya Mayo Hager needle holder. Oke. Nih. Kemudian ada scalpel handle. Sebelum bahas pisau kita bahas handle-nya dulu ya. Jadi sebenarnya itu ada dua jenis scalpel handle ya. Itu ada nomor 3 dan nomor 4 sih sebenarnya. Nah, nomor 3 ini biasanya dipakai untuk pisau yang nomor 15-11 ya.
biasanya untuk finer incision atau incisi yang lebih tajam ya. Nomor 3 yang lebih kecil. Nah ini nomor 4 nih. Nomor 4 itu biasanya dipakai pada blade yang ukurannya 21, biasanya untuk memulai suatu tindakan operasi ya, tindakan operasi membuat insisi. Terbedah kalau membuat insisi buka laparotomi biasanya pakai nomor 1 nih. Ini pakai yang scalpel handle nomor 4. Nah selanjutnya itu kita bahas blade atau scalpel ya. Scalpel please. Oke. Hati-hati ya megang ini. Saya pernah luka ini. Ini nomor yang basic yang didapetin waktu basic skull surgery itu ada 3 blade ya. Nomor 21, nomor 15 sama 11 ya. Cukup tahu 3 ini ya udah oke ya. Udah basic banget, dasar banget. Yang nomor 11 nih. Nomor 11 ini untuk insisi yang lebih tajam ya. Sesuai ukurannya juga sharper ya. Lebih tajam gitu dia. Yang lebih membuat insisi tapi yang lebih tajam. Nah ini nomor 15 untuk insisi bedah sih sebenarnya. Ini sama ya untuk membuat insisi yang mana ini lebih besar, lebih ukuran kecilnya daripada nomor 21. 21 ini untuk insisi ya. Memotong jaringan biasanya saat membuat insisi pada pembedahan ya, mau laparotomi. Dan ini ukurannya yang lebih kecilnya. Nah inilah tadi pasangannya yang punya nomor 3, nomor 4. Nomor 3 itu bisa dipakai nomor 11 sama nomor 15 nih teman-teman ya. Kemudian yang nomor 4 ini dipakai untuk yang blade yang gede nomor 21. Mungkin sekian pengenalan alat-alat bedah dasar ya, common surgical instrument yang bisa saya jelaskan dalam video ini.